Tuhan, bahkan juga gereja-gereja yang lain saudara kita merayakan hari Pentakosta tepat hari ini. Baik ada perjamuan kudus nanti, ada juga sana jamuan kasih. Ya, betapa luar biasanya kebersamaan itu, betapa luar biasanya roh itu mempererat saudara dan saya, sehingga kita dipakai Allah menjadi alatnya untuk memberitakan Injil. Ya. Ketika saudaraku Yesus naik ke sorga dan dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengutus rohku. Ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga, betapa bahagianya mereka. Lalu mereka pergi kembali ke Yerusalem, dan di sana satu tempat itu sama Tuhan, mereka di sana berdoa, dan Yesus berkata, jangan sampai engkau meninggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima roh. Saudara kasih nama Tuhan, mereka di sana berdoa, mereka penuh kuasa, lidahnya api menyala-nyala di sana dalam tempat itu, sehingga mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada yang berbahasa bahasa roh, ada yang bertumbuh dan sebagainya. Itulah karunia roh itu. Dan ketika mereka sudah penuh dengan roh, lalu mereka memberitakan Injil dengan keberanian dari Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita. Kebaktian 10 malam. Ya, kita dipenuhi kuasa. Tetapi kadang-kadang saudaraku, karena kelemahan kita, keterbatasan kita, kelalaian kita, terkadang itu roh yang menyala-nyala 10 hari itu hilang 1 bulan, 2 bulan ke depan. Sudah mulai hilang terkikis. Karena apa? Situasi teknologi, situasi pertemanan, situasi keluarga, situasi lingkungan membawa kita supaya jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki roh itu akan memperoleh kita kembali. Roh itu akan mengingatkan kita kembali bahwa waktunya untuk memuji Tuhan, bahwa waktunya menyembah Tuhan, bahwa waktunya meninggikan nama Tuhan. Tidak lagi nama lain di atas bumi ini yang dapat kita sembah kecuali Yesus. Pengakuan itu adalah Roh Kudus yang berbicara dalam hati saudara dan saya. Mustahil ketika roh ada dalam hidup saudara, saudara berkata, siapa Yesus? Mustahil. Roh apa itu? Tapi ketika Roh Kudus ada dalam hati saya, maka saya mengatakan Yesus Tuhan. Ketika roh ada pada saudara, maka saudara rindu dan haus akan firman Tuhan. Rindu dan haus berdoa, rindu dan haus menyembah, rindu dan haus untuk mendengar firman Tuhan. Itulah roh itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan hari ini. Ya, saya rasakan dari Tuhan. Ya, mungkin keterbatasan kita. Kebaktian 10 malam tidak sepenuhnya kita kerjakan. Ya, tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tetap mengalir. Ya. Terkadang saudaraku situasi, tapi kita mau belajar dari pengalaman. Mungkin hari ini seperti ini. Tahun depan beda lagi. Kita mau belajar terus dari pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan bagi kita di tempat ini. Sehingga kita akan penuh dengan sukacita. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita masih berbicara dalam situasi yaitu kuasa Roh Kudus. Kita masih berbicara dalam situasi hari Pentakosta. Di mana saudara kasih nama Tuhan pas hari ini. Setiap gereja Pentakosta Indonesia, dimanapun mereka berada, mereka sedang memberitakan kuasa Tuhan. Roh itu yang akan kita dapatkan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu? Ayat yang ke-26. Ya. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berbahagia karena senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi patut kita jempoli. Patut kita muliakan Tuhan itu. Karena kehidupan orang beriman kepada Yesus, penyertaannya sampai akhir zaman. Sebagaimana dia naik ke surga, begitu juga nanti dia akan turun. Saya dan saudara mau didapatinya bersama-sama dalam doa kepada Kristus. Saya dan saudara mau didapatinya dalam keadaan rohani. Tidak dalam keadaan mabuk. Tidak dalam keadaan menjudi. Tetapi dalam keadaan kudus. Dalam keadaan bersekutu kepada Tuhan. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara saya pasti diangkat. Karena kita percaya hidup kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada dunia. Kalaupun saudara dan saya hidup dalam dunia, ya wajar. Tuhan menciptakan manusia dalam dunia ini. Tetapi bukan dunia ini menguasai saudara dan saya. Tetapi Roh Kudus. Dikatakan dalam ayat 26 ini. Tetapi penghibur. Yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan kepada segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu kepada kita. Diajarkan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun diajarkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara tidak melihat apa yang terjadi dalam lingkungan. Kita tidak melihat, saudaraku, apa yang dibuat orang. Kita tidak melihat apa yang dikerjakan orang buat kita hari ini. Apakah ada kebencian? Apakah ilmu santet? Apakah roh-roh yang di udara ini dipakai untuk merusak orang percaya? Kita tidak tahu. Tetapi roh itu yang menghibur. Yang memberitahukan segala sesuatunya. Maka itu akan menjagai saudara saya. Darah Yesus. Itu yang memberkati kita. Sehingga kita berjalan penuh dengan sukacita. Berjalan penuh dengan semangat. Ya walaupun persoalan banyak. Ya namanya pun masih hidup dalam dunia. Kalau kita mencuit tangan kita rasakan sakit. Begitu juga saudaraku segala persoalan kita alami. Sakit penyakit. Pergumulan apa, keluarga, entah apa. Ekonomi dan sebagainya. Ya, selagi kita masih dalam dunia ini. Pergumulan itu selalu ada. Siapapun orangnya. Baik orang terkaya sekalipun dalam dunia ini, mereka pasti memiliki pergumulan. Ya, kalau kita memandang, wah enak kali ya mangsana ya. Wah, punya mobil, punya ini, makan enak. Kemudian tidak pernah makan ikan asin. Selalu di restoran, dilayani dan sebagainya. Saudara kasih tahu, siapa yang tahu tentang kehidupan? Rambut sama hitam. Tetapi hati, kita nggak tahu. Pergumulan kita banyak. Tetapi anak-anak Tuhan yang diberkati, yang dicurahkan Roh Kudus, maka menanggapi semua persoalan ini tidak seperti orang dunia. Tidak seperti orang dunia. Kita punya cara tersendiri. Itu sebabnya jangan ceritakan segala persoalanmu di media sosial. Jangan ceritakan persoalanmu di tetangga dan sebagainya. Tetapi ceritakanlah kepada Tuhan. Kalau saudara bercerita kepada media sosial, 80% mereka tertawa. Tetapi tujuan tertawa mereka apa? Apakah mereka makan dalam hatinya? Atau teman. Rasakan. Mampus kau di situ. Termati manyan. Udah kubereng debo gini, mau kubereng ke kulota. Dunia.
Bisa kita bayangkan saudaraku, bisa. Tapi kalau kita bercerita dengan Tuhan, bercerita kepada Tuhan, wow, Dia akan berikan penghibur itu. Seberat apapun persoalan kita, penghibur itu ada. Dia akan tenangkan hati kita. Makanya katakan, usahakanlah dirimu tenang, supaya kamu dapat bertumbuh. Ketika engkau keluar dari rumah, pastikan ada persoalan. Ketika engkau keluar dari rumah, pastikan dalam hidupmu pasti ada pergumulan. Tetapi anak-anak Tuhan, caranya luar biasa. Caranya menghadapi persoalan luar biasa. Ada roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang dicurahkan hari ini lewat Pentakosta Indonesia, lewat Pentakosta pelayanan kepada Tuhan. Roh itu bekerja sampai hari ini. Tidak terbatas. Baik dimensi apapun tidak bisa membatasi. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, roh itu sama. Tidak pernah berubah. Roh itu sama. Tetapi hati kita yang selalu berubah, saudara. Terkadang hari ini begini, besok begini. Itu sebabnya roh itu perlu. Untuk apa? Mengajari kita, memberitahu sesuatu kepada kita. Dan dikatakanlah selanjutnya ayat ini, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata Yesus, mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diingat kembali. Kalau bukan Roh Kudus yang berbicara saudara saya, tidak akan mengingat siapa itu Yesus. Kalau saudaranya saya tidak punya kuasa Roh Kudus, tidak akan mengingat kapan Yesus disalibkan. Untuk apa dia? Tapi karena pekerjaan roh itu, itulah yang mengingatkan kita. Sehingga kita tahu bersyukur, menyembah Tuhan, berlutut, datang menyembah, angkat tangan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sebabnya saudara kasih nama Tuhan, menghujat Roh Kudus dikatakan di sini, maut, tidak ada pengampunan. Tetapi ketika roh itu masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita hidup untuk berubah. Karena perubahan itu, saudaraku, bukan dari orang lain. Perubahan itu dari saya dan saudara sendiri. Jika hatimu berkata, saya mau berubah Tuhan di tahun ini, maka kerinduanmu akan terjadi. Ya, ada banyak orang saudara kasih nama Tuhan ketika dia merokok, sangat sulit menghenti rokok. Katanya. Tetapi kalau hanya di mulut saja dia berbicara demikian, memang sulit. Tetapi ketika ada dalam hatinya kerinduannya supaya dia lebih bebas dari rokok, saya percaya dan saya yakin, saya yakini dia pasti bebas. Tapi kalau hanya perkataan dalam mulut saja, tidak akan dapat perubahan. Itu sebabnya roh itu mengingatkan kita apa yang dikatakan Yesus kepada semua murid-muridnya. Ya, kita akan kembali, akan terjadi katanya perang, gempa bumi di mana-mana, kelaparan, kemudian apalagi pembunuhan dan sebagainya. Itu terjadi. Apakah kita melihat dalam Alkitab tentang teknologi? Firman Tuhan tidak berbicara tentang teknologi sih. Oh, tahun sekian akan ada nanti HP begini. Firman Tuhan tidak bercerita tentang itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tentang moral. Moral supaya apa? Teknologi yang keluar nanti, yang lebih canggih dari ini sekarang, HP sekarang ini, kita dipakai moral untuk menanggapi semuanya itu. Tuhan memakai kita. Kenapa saudara kasih nama Tuhan? Karena teknologi yang diciptakan hari ini supaya firman Tuhan tersampaikan lebih cepat. Supaya firman Tuhan tersampaikan lebih luar biasa. Kalau dulu saudara kasih nama Tuhan, hamba-hamba para apologet misionaris mendatangi rumah-rumah mengetuk. Ketika mereka tidak menerima, mereka diusir.
Sangat lambat pemberitaan Injil. Tapi hari ini perhatikan. Perhatikan hari ini. Yang berumur 70 tahun pun sudah pakai HP. Canggih. Ya. Umur 96 tahun pun udah bisa pakai HP. Dulunya dia buta sama sekali. Tapi saat ini dia gampangnya pakai. Kenapa saudaraku? Karena teknologi mengajarkan kita. Tetapi Tuhan memakai kita dengan moral kita kepada Kristus. Sehingga teknologi yang ada itu tidak kita pergunakan kepada yang salah. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kasih sama Tuhan, anak-anak muda sekarang, maaf kata, mereka sedang menonton film-film apa tidak tahu kita. Film-film tak becus. Moral tidak dipakai. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat berita. Seorang pemuda memperkosa ini. Memperkosa itu dan sebagainya. Rusak. Tetapi tujuan Roh Kudus hari ini berbicara kepada saudara dan saya. Supaya kita diberikan moral. Supaya saudara diberikan kekuatan. Pikiran yang jernih. Menggunakan teknologi yang ada. Supaya firman Tuhan tersampaikan sampai ke ujung dunia. Itu tujuannya Allah. Apakah saudara bisa kita hentikan teknologi? Tidak akan bisa berhenti teknologi. Teknologi akan semakin canggih. Teknologi akan semakin canggih. Tergantung kepada kita cara menggunakannya. Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau berpoya-poya atau merusak? Tergantung pribadi saudara saya. Itu sebabnya Roh itu perlu. Roh itu berkuasa. Roh itu mengajari. Supaya Roh itu bekerja dan mengisahkan kepada kita. Oh ini tidak benar. Ini benar. Begini sama orang tuamu tidak baik. Sama ini baik. Seperti ini yang baik. Seperti ini tidak baik. Itulah Roh. Diajari kita. Dibentuk kita. Supaya kita tahan banting. Tahan situasi ekonomi yang ada saat ini. Kelaparan di mana-mana. Firman Tuhan berkata, itu akan terjadi. Tetapi saat ini saudaraku kita melihat, haus bukan haus karena minuman. Lapar bukan karena lapar makanan dunia ini. Tetapi akan banyak orang yang akan haus dan lapar akan firman Tuhan suatu saat. Tapi firman Tuhan yang akan diangkat. Orang akan mencari para hamba-hamba Tuhan yang beritakan Injil. Tidak ada lagi. Itu sebabnya hari ini ketika ada waktu, ketika ada tempat yang diberikan Tuhan, ketika hati kita masih diberikan Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh, mari kita layani Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bawa dirimu, bawa keluargamu, supaya kita diberkati hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya, karena Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Ya. Kalau persoalan-persoalan akan terjadi terus. Akan terjadi. Kadang-kadang kita minimal laporan. Mak gimana keadaan si adik? Mabuk dia. Tadi malam minggu pulang jam 2. Bikin rusuh lagi, udah mabuk lagi. Akan banyak. Tetapi apakah sebagai orang Kristen, bagaimana cara menanggapinya itu? Apakah langsung stres? Disinilah kita diuji, saudara. Saudara dan saya hidup sampai hari ini, semua tuntunan kuasa Roh Allah. Jadi hari Pentakosta, kita mau penuh dengan Roh Allah. Supaya kita dikontrol, kita dikuasai, kita diberikan moral. Moral sekarang sudah mulai rusak. Moral zaman sekarang sudah mulai rusak. Moral sekarang sudah mulai rusak, saudaraku. Membunuh. Tidak mau tahu lagi menolong orang-orang yang sudah lemah. Moral sudah mulai hilang. Tetapi saudara dan saya, mari kita tetap kuatkan moral kepada Tuhan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Ya. Kalau kita tidak bergabung, ya. Kalau tak sanggup, jangan gabung. Tapi kalau sanggup, bisa gabung dengan masyarakat. Lewat berkat itu, maka kita akan menceritakan yang terbaik. Apa yang harus dilakukan.
Puji Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan. Dikatakanlah di sini, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Roh Kudus menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh. Kalau tidak ada lagi Roh Allah, maka kita semena-mena. Ya, kita tidak akan berkata, kita tidak akan pernah berkata kalau yang ini salah. Semua yang dalam pikiran kita adalah benar. Padahal salah. Tetapi Roh itu mengingatkan kita supaya kita berjalan di jalan yang lurus. Haleluya. Dikatakanlah di Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Haleluya. Apa dikatakan firman Tuhan? Kita baca. Peranan Roh Kudus apa di sana dikatakan? Ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita Iya. dalam kelemahan kita. Iya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh mengajar kita, saudaraku. Terkadang saya juga berdoa begini. Saya tidak sanggup mengucapkan kata-kata apapun karena sakitnya, karena persoalan itu perih, karena segala pergumulan. Tak sanggup saya berkata-kata apa lagi. Tetapi Roh itu mengajari kita, saudara, untuk berdoa, berkata-kata. Ya, kadang-kadang begitu kita. Karena saya melihat orang berdoa, orang-orang jemaat Tuhan berdoa. Ada saya lihat dulu, nggak tahu apa dia ngomongi. Saya dengar dari kiri kanan itu. Tak bisa dia berkata lagi karena saking mungkin banyak pergumulannya besar, berat pergumulannya. Sampai dia meneteskan air mata luar biasa. Dia menangis, saudaraku. Dia menangis dirinya. Saya tidak tahu apa dikatakan. Kayaknya bahasanya belepotan. Tetapi dia menangis kepada Tuhan. Karena Roh itu tahu. Apa yang dia sedang pergumulkan. Roh itu tahu. Itulah kata-kata yang tidak terucapkan. Yang tidak bisa kita sampaikan lagi. Nah, seperti itu. Banyak, saudara. Tetapi Roh itu mengingatkan kita kembali. Mengajak kita berdoa. Ya. Sehingga apa? Kita berdoa, maka roh kita kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita semangat terus memiliki roh itu. Karena roh itu akan mengajari kita. Roh itu akan menuntun. Roh itu akan melindungi kita dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang dibuat orang. Di zaman sekarang, saudaraku, ada banyak orang cepat mati. Mungkin orang bertanya, karena apa? Nggak ada sakitnya, nggak ada ininya. Apa? Kita telusuri, ada banyak kejadian sudah perang antar jimat. Dulu hamba Tuhan pernah berbicara kepada saya dan bercerita tentang di Jakarta. Bahwa setiap jam 1, jam 12, jam 1, jam 2, itu ada sinar dari ujung sana menyerang ke sini. Dari sini ke sana, santet. Bisa dilihat hamba Tuhan ini. Di Jakarta lah itu. Terbang. Nyampe ke sana. Dari sana lagi ke sini. Bagaimana saudaraku kalau itu jatuh kepada orang yang salah? Dan orang yang salah itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada kuasa Tuhan di sana. Dan juga di Lobu Tolong pernah saya juga dulu tahun 2001. Setiap minggu ada aja orang yang pulang dari sana meninggal. Dan ketika itu masih hidup Opung Doli. Unang lahu tu sada mangda walaupun wapung tos dof do serang baik do sinna arong do si roh jahat. Karena apa? Opung dulu kan pernah kuasa Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja. Dia pernah melawan roh-roh yang sana. Pada saat itu 2001 makin paling parah di situ. Kalau 2001 dulu mungkin orang ini masih di sini ya. Baru di sini, rambah-rambah semua kan? Nah, disitulah. Di saat itulah saudaraku ada terjadi si gumuang katanya yang di Pangaribuan. Terberita lah itu sampai ke sekolah kami. Ada orang yang meninggal gini. Rumah Bani Leni si gumuang. Si gumuang. Belum lipat dengan belum tibu. Begu rai itu begu di Nebencol main. 2001 lah itu.
Nah, mungkin sekarang ya sudah mulai tempat-tempat yang gelap-gelap, tempat-tempat hutan udah mulai ditebangi orang. Jadi setan yang nggak tahu kemana. Setannya menjadi sekarang apa? Kepada manusia. Manusia yang buat setan sekarang. Ada yang kesetanan, ada yang macam cara bicaranya macam-macam. Itu sebabnya pentingnya roh itu kepada kita supaya kita dituntun dan dibawa ke jalan yang baik. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bila mana dia datang, sama kita seperti 5 garis yang bijaksana itu. Siap sedialah, berjaga-jagalah. Bila mana Yesus datang kedua kali, kita sama harus seperti garis yang bijaksana, mempersiapkan minyak-minyaknya, mempersiapkan doa, mempersiapkan urapan itu. Jangan sampai kosong. Ya, kami kemarin rasanya kalau nggak 10 malam hampa, betul. Saya pun merasakan hampa. Karena dulunya udah biasa, udah sering. Tiba-tiba kan, aduh, martang yang mahal. Ya, itulah roh itu. Benar, itulah roh itu. Pekerjaan roh itulah yang bekerja. Sehingga kita berdoa kembali. Ya, walaupun sedemikian adanya, ya Tuhanlah yang berbicara. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mengampuni. Sehingga pengalaman ini tidak akan hilang begitu saja. Akan ditumpukan, dikumpulkan untuk tahun yang akan datang belajar lagi pengalamannya. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.